Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Sahabat baik yang dirahmati Allah, momentum bulan Dzulhijjah, di dalamnya terdapat 10 hari pertama yang begitu mulia. Rasulullah menyampaikan, "Ma min yaumin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Qalu wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal-amal shalih yang dilakukan di dalamnya tidak bisa ditandingi dengan amal soleh apapun kecuali amal berupa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya dan ia tidak kembali. Sahabat baik yang dirahmati Allah, momentum 10 pertama bulan Dzulhijjah, momentum yang begitu berharga untuk kita melakukan amal solih, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amal yang utama di waktu itu adalah berkurban. Rasulullah menyampaikan bahwa sebaik-baik amal di hari raya Idul Adha adalah menyembelih atau berkurban. Apa saja keutamaan daripada berkurban, sehingga ibadah kurban ini menjadi ibadah yang utama di hari raya Idul Adha. Banyak sekali keutamaannya, dan diantaranya adalah pertama, menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menghadirkan ganjaran pahala berlipat darinya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada anak perempuan beliau, Fatimah bintu Muhammad, saat Fatimah hendak menyembelih kurban, saat Fatimah berkurban, Rasulullah memanggil Fatimah, "Wahai Fatimah, kemarilah, berdirilah dan saksikan hewan kurbanmu disembelih. Karena sesungguhnya dosa-dosamu akan diampuni saat darah daripada hewan itu menetes di bumi." Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan dengan ibadah kurban, melalui perantara ibadah kurban, akan bermanfaat bagi kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana apapun yang kita miliki, apapun yang kita kuasai tidak bermanfaat kecuali itu semua kita hadirkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya melalui ibadah kurban. Sahabat baik yang dirahmati Allah, keutamaan yang kedua dari ibadah kurban adalah pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyampaikan dalam banyak hadisnya, di antaranya menyampaikan bahwa pahala yang akan diraih oleh pekurban sebagaimana jumlah bulu daripada tiap helai bulu hewan yang ia kurbankan. Itu menandakan betapa pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat-lipat besarnya. Tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan kita untuk berkurban. Tidak bisa dibandingkan dengan jumlah materi yang telah kita keluarkan. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ganjaran di akhirat kelak, berupa surga darinya, itu semua tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, dengan keindahan dunia, dengan kemewahan dunia. Karena itu kurban kita insya Allah akan berbuah ganjaran yang tiada tara di akhirat kelak. Sahabat baik yang dirahmati Allah, ampunan dan pahala Allah cukuplah menjadi di antara balasan yang akan kita terima
menjadi di antara ganjaran yang akan kita terima di samping keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan untuk ampunan, untuk pahala Allah, untuk pahala darinya, untuk surga darinya, hendaknya kita bersegera. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan surganya. Untuk hal-hal yang lain kita berupaya, kita bersegera, tetapi yakinilah bahwa ampunan Allah, surga Allah, ganjaran dari Allah tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, balasan akhirat lebih utama, lebih mulia daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Sahabat baik yang dirahmati Allah, berkurban menurut jumhur ulama, mayoritas ulama menyampaikan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Memang melakukannya mendapat pahala, meninggalkannya tidak mendapat apa-apa, tetapi ketika sunnah muakkadah ia sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyampaikan siapa yang memiliki kelapangan, keluasan rizki, tidak berkurban, maka dia mendapat celah, di mana menurut sebagian mereka kurban itu menjadi wajib bagi orang-orang yang memiliki kelapangan rizki, kelebihan rizki. Tetapi bagi siapapun yang tidak mampu untuk berkurban, amal solih yang ada di 10 pertama Dzulhijjah ini mencakup banyak bentuk-bentuk amal. Siapa yang tidak mampu untuk berkurban secara langsung, ia juga dapat melakukan sedekah, di mana urunan sedekah ini bisa diberikan untuk menghadirkan hewan kurban, dan hewan kurban itu akan dihibahkan kepada siapapun yang membutuhkannya. Ini juga merupakan di antara amalan utama, di mana seseorang menginfakkan di antara rizkinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memotivasi kita untuk dapat bersedekah, untuk dapat membantu sesama sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Allah menyampaikan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Bahwa balasan daripada yang kita sedekahkan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 100, 700 dan berlipat-lipat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat baik yang dirahmati Allah, mari bersama kita maksimalkan momentum Dzulhijjah ini. Kita persiapkan, kita persembahkan amalan terbaik kita di momentum yang begitu berharga. Di antaranya adalah dengan berkurban, dengan juga dapat dilakukan bersedekah untuk membantu sesama dengan hewan potong, dengan hewan kurban. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.